Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bergabung di video Bapak kali ini. Hari ini adalah pembelajaran pertama. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Budi Ertanto. Bapak mengajar prakarya di SMP Muhammadiyah 3 dari kelas 7, 8, dan 9. Baiklah anak-anakku yang pintar dan hebat-hebat, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini itu berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa. Marilah anak-anakku semuanya, kita mulai pelajaran kali ini dengan menyimak video penjelasan dari Bapak ini sebagai berikut. Semuanya, hari ini kita belajar prakarya bab 1 tentang kerajinan bahan lunak, kelas 8 semester ganjil, yang akan dipelajari oleh Bapak Budi dengan Bapak Budi. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum belajar Bapak akan sampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama, diharapkan setelah belajar siswa dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Dan yang kedua, Bapak juga mengharapkan siswa dapat pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Baiklah anak-anakku semuanya, apa sih itu kerajinan? Ada yang tahu? Baiklah, pada bab 1 ini, kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Sedangkan seni kerajinan disebut juga dengan seni kriya. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari seni kriya. Untuk pemahaman pertama, kita harus mengetahui dulu prinsip kerajinan dengan pertimbangan wilayah kerja. Yang pertama, keterampilan tangan. Apa sih itu keterampilan tangan? Keterampilan tangan adalah kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, meskipun diproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah keterampilan teknik. Keterampilan teknik, pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail. Dan yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kedaerahan ini adalah kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan, masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang kedua, yang B, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak berdasarkan kegunaannya. Lihatlah pada gambar tersebut. Yang pertama, yaitu kerajinan sebagai benda pakai. Kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai perlengkapan busana. Contoh, sendal, tikar, topi, dompet. Yang kedua adalah kerajinan sebagai benda hias. Meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Contoh, vas bunga, gorden, hiasan dinding, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku semuanya,
Yang ketiga, ya fungsi kerajinan bahan lunak berdasarkan manfaatnya. Lihat pada gambar tersebut, ada masyarakat menggunakan atau membuat kerajinan, ada siswa yang menggunakan. Yang pertama, fungsi keterampilan kerajinan bagi masyarakat. Ya, untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, yaitu seperti untuk rekreasi, kesenangan, kedamaian, mengisi waktu luang, dan bermain. Adapun fungsi keterampilan kerajinan yang dipelajari di sekolah, yaitu sebagai proses pembelajaran keterampilan kerajinan, dapat membentuk watak produktif, suka bekerja keras, kreatif, tekun, dan menghargai karya dan budaya kita sendiri. Anakku semuanya, selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak pada dasarnya mengandung pengertian produk kerajinan dari bahan dengan material yang sangat mudah dibentuk. Bahan lunak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahan lunak alam, yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Yang pertama, bahan lunak alam. Yang pertama, bahan lunak alam adalah tanah liat. Tanah liat memiliki sifat elastis dan plastis sehingga memudahkan untuk dibentuk. Contoh kerajinannya seperti gabah, genteng, keramik. Dan yang kedua adalah kulit. Kulit adalah produk kerajinan dari bahan kulit biasa, memiliki sifat ekonomis yang tinggi karena bahan yang sudah untuk didapat dan mudah didapat. Contoh seperti jaket kulit, sepatu kulit, tas kulit. Yang ketiga adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna. Yang keempat adalah flour clay. Clay diartikan sebagai tanah liat buatan. Clay terbuat dari adonan tepung, parafin, bubur kertas, dan polimer. Bahan lunak buatan. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Ya, gambar tersebut. Bahan lunak buatan yang pertama adalah terbuat dari polimer clay dan plastisin. Yang kedua, bisa juga dia ada fiberglass. Bahan yang ketiga ada juga dari lilin dan parafin. Ada juga bahan buatan adalah gips. Yang kelima adalah dari sabun. Yang keenam adalah dari bubur kertas. Nah, itu adalah bahan lunak buatan yang bisa dibuat untuk membuat. Halo anak-anak, demikianlah materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Untuk materi selanjutnya silakan kalian lihat di buku LKS kalian, lalu kerjakan uji kompetensi yang ada di LKS kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.